Pemirsa, Ganjar Pranowo masih menduduki elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden 2024 disusul Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Namun hasil telesurvei nasional algoritma menemukan adanya pesimisme publik yang memungkinkan munculnya nama capres alternatif pada ajang pemilu 2024. Lembaga Riset dan Konsultasi Politik Algoritma hari ini mengeluarkan rilis terkait ajang pemilu presiden yang akan digelar pada 2024 mendatang. Berdasarkan telesurvei nasional di 34 provinsi, Ganjar Pranowo menduduki peringkat tertinggi sebesar 27,8%. Disusul Anies Baswedan sebesar 18,5%. Dan Prabowo Subianto sebesar 12,9%. Menariknya, berdasarkan hasil telepolik terhadap 1.206 responden di 34 provinsi dan margin error 3%, ditemukan pesimisme publik yang memungkinkan munculnya nama baru di luar nama-nama yang sudah populer pada pemilu nanti. Bukan ada gap yang menarik untuk bisa dikaji lebih jauh terkait dengan calon-calon presiden yang sering dibicarakan hari ini itu ternyata masih punya peluang karena ada gap persepsi yang berbeda-beda di beberapa indikator seperti penyelesaian polarisasi persoalan ekonomi dan sebagainya. Jadi dari kondisi itu sebenarnya masih ada peluang calon presiden yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu secara optimal, itu maka dia akan lebih mungkin disukai oleh masyarakat. Secara kepartaian, PDIP masih memuncaki kompetisi elektoral dengan raihan sebesar 22%, diikuti Gerindra 14,3% dan Partai Golkar 7,3%. Partai yang telah memiliki kursi di parlemen seperti Nasdem, PKB, dan Partai Demokrat diperkirakan akan lolos dalam ambang batas parlemen dengan suara di atas 4%. Untuk partai baru, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurniawan menuturkan partainya optimis lolos dalam ambang batas parlemen nanti. Yang ada itu saya pikir Perindo masih relatif di posisi 7-8 besar partai-partai memang sekarang ada dengan partai-partai parlemen. Jadi bagi kami sih ini sebagai pelecut, sebagai penyemangat untuk aktivitas-aktivitas kita. Ferry menambahkan saat ini Partai Perindo masih menunggu verifikasi administrasi dan faktual yang tengah dilakukan KPU. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.